Bruce Frederick Skinner atau biasa dipanggil Skinner lahir di Susquehanna, Pennsylvania pada tanggal 20 Maret tahun 1904. Ia merupakan anak pertama dari pasangan William Skinner dan Grace Mange Burhur Skinner. Ayahnya adalah seorang pengacara dan seorang politisi, sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Skinner tumbuh dalam suasana dan lingkungan yang nyaman dengan derajat ekonomi keluarga menengah ke atas. Orang tuanya menerapkan nilai-nilai kesederhanaan, kebaktian, kejujuran, dan kerja keras dalam menjalani kehidupan. Keluarga Skinner adalah penganut aliran Presbyterian. Skinner mulai kehilangan kepercayaannya terhadap agama ketika masih duduk di bangku sekolah menengah. Ketika Skinner berusia 2,5 tahun, adiknya Edward atau biasa disapa Abby lahir. Skinner merasa bahwa adiknya lebih disayang oleh kedua orang tuanya, namun ia tidak merasa kehilangan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Pada tahun pertama Skinner di perguruan tinggi, adiknya Abby meninggal dunia. Sejak saat itu pula, kedua orang tuanya menjadi progresif dan sulit untuk memberikan izin kepada Skinner untuk berpergian. Mereka menginginkan Skinner menjadi anak rumahan saja. Dengan sungguh-sungguh, kedua orang tuanya sukses menjalankan kewajiban dengan menjaga kestabilan keuangan Skinner, bahkan hingga Skinner menjadi seorang psikologi terkemuka di Amerika. Saat masa kanak-kanak, Skinner memiliki kecenderungan terhadap bidang musik dan sastra. Sejak usia dini pula, Skinner sangat berminat menjadi penulis profesional, suatu tujuan yang akhirnya Skinner dapatkan dengan terbitnya novel Walden II saat memasuki usia 40-an. Skinner tertarik mengenai behaviorisme karena membaca karya-karya dari Ivan Pavlov dan G.B. Watson. Selama tahun 1930 dan 1940, Skinner mengembangkan teorinya dengan eksperimen-eksperimen operan pengkondisian. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1990, Skinner meninggal karena menderita leukemia. 1 minggu sebelum kematiannya, Skinner mengirimkan pidato emosionalnya kepada konvensi American Psychological Association atau APA mengenai behaviorisme radikal. Dengan konvensi ini, ia mendapatkan surat pujian pertama sebagai Outstanding Lifetime Contribution to Psychology, dan Skinner adalah satu-satunya orang yang mendapatkan penghargaan tersebut dalam sejarah APA. Assalamualaikum teman-teman, saya Risma Nur Fadilah dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa alasan mengapa Skinner mengambil aliran behavioristik. Alasan pertama adalah beasiswa. Pada tahun 1931, Skinner pernah menerima beasiswa dari Dewan Penelitian Nasional untuk melanjutkan penelitian laboratoriumnya di Harvard. Skinner menjadi percaya diri dengan identitas barunya sebagai seorang behaviorist. Skinner membuat rencana untuk 30 tahun ke depan dan dia benar-benar taat dan sungguh-sungguh dalam mendalami metodologi behavioristik. Pada tahun 1960, Skinner telah berhasil mewujudkan fase terpenting dalam rencananya. Alasan kedua adalah Watson dan Pavlov, yang mana Skinner itu pernah mengalami tahun ke-8, yang pada tahun itu Skinner kembali ke rumah orang tuanya di Scranton. Dia kembali belajar di loteng dan mulai menulis dari pagi hari hingga malam hari. Namun usahanya itu tidak produktif karena ia tidak memiliki ide untuk disampaikan dan dituangkan dalam tulisan-tulisannya. Pada akhir tahun ke-8-nya, yang berlangsung selama 18 bulan, Skinner ini dihadapi dengan permintaan untuk mencari pekerjaan baru. Psikologi memberinya isyarat. Setelah ia membaca karya dari Watson dan Pavlov, ia memutuskan untuk menjadi seorang behaviorist. Skinner tidak pernah ragu terhadap keputusannya dan dengan kesungguhan hati, dia menerjunkan dirinya ke dalam behaviorisme radikal. Yang selanjutnya adalah perilaku. Ketertarikan Skinner terhadap perilaku individu ini terletak pada stimulus respon yang ia hasilkan pada saat ia melakukan penelitian Skinner Box. Dia mendapatkan teori-teori lainnya mengenai perilaku, yaitu perilaku alami, perilaku operan, penguatan positif, dan penguatan negatif. Penelitian yang dilakukan Skinner ini dipengaruhi oleh percobaan Pavlov, dan ide-idenya itu berasal dari John Watson yang merupakan bapak dari behavioristik. Selanjutnya adalah minat.
Minat utama Skinner ini terletak pada analisis eksperimental atas tingkah laku. Ia melakukan beberapa penyelidikan terhadap tikus atau merpati. Di samping itu, Skinner juga menerapkan prinsip-prinsip pengondisian operan atau operant conditioning pada penyelidikannya tentang psikotik pada orang dewasa, anak-anak autistik, analisis bahasa, dan perancangan mesin-mesin pengajaran. Oke teman-teman, di sini saya akan mencoba menjelaskan teori dari Skinner yaitu operant conditioning. Nah, operant conditioning itu sendiri merupakan suatu proses untuk mengubah perilaku yang dimana penguatnya atau hukumannya itu merupakan faktor dari kemunculan perilaku itu sendiri. Di dalam operant conditioning terdapat yang namanya reinforcement dan juga punishment. Nah, reinforcement itu adalah konsekuensi yang dapat meningkatkan probabilitas suatu perilaku itu akan muncul. Nah, di dalam reinforcement terdapat reinforcement positif dan juga reinforcement negatif. Nah, reinforcement positif ini si subjek atau objek ini diberikan sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Sedangkan reinforcement negatif ini sesuatu yang menyenangkannya itu diambil gitu. Nah, kemudian ada yang juga namanya punishment. Nah, punishment itu adalah konsekuensi yang dapat menurunkan probabilitas perilaku yang akan muncul. Punishment juga sama, terdapat punishment positif dan juga punishment negatif. Kalau misalnya punishment positif itu adalah si subjek atau si objeknya itu diberi sesuatu yang tidak menyenangkan gitu. Sedangkan punishment negatif ini adalah ya sesuatu yang tidak menyenangkannya itu akan diambil gitu. Kemudian Skinner ini melakukan penelitian atau percobaan yang dinamakan dengan Skinner box atau kotak Skinner. Nah, objek dalam penelitian ini adalah burung merpati. Jadi, seekor burung merpati ini dimasukkan ke dalam kotak kecil yang kedap gitu ya. Nah, kemudian si merpati ini dihadapkan dengan stimulus dinding kotak yang salah satu sisinya itu ada bintik yang dapat mengeluarkan cahaya merah gitu. Nah, setiap kali si merpati ini mematuk bintik itu, nah makanan itu akan keluar dari lubang di bawah bintik tersebut. Nah, sejak itu kan si merpati itu semakin sering untuk mematuk cahaya itu karena patukannya itu akan mendapatkan hadiah atau reinforcement yang berupa makanan gitu teman-teman. Nah, kemudian yang mengajar merpati itu memiliki repertoire tingkah laku baru yaitu mematuk cahaya merah itu sendiri untuk mendapatkan makanan yang dinamakan dengan pembentukan atau shaping tingkah laku. Nah, teknik yang dipakainya itu dinamakan dengan pendekatan berangsur. Nah, tingkah laku yang sudah dimiliki juga itu dapat dihilangkan dan dipadamkan atau extension. Nah, umumnya pemadaman itu dikenakan untuk tingkah laku yang tidak diinginkan. Nah, cara yang paling efektif untuk melakukan pemadaman itu adalah dengan cara menghilangkan penguat tingkah laku tersebut. Cara lain untuk mengganti tingkah laku yang tidak diinginkan itu adalah dengan mengkondisikan tingkah laku yang baru atau yang dikehendaki menggunakan penguatan positif. Nah, repertoire ini juga dapat dihilangkan dengan memberikan hukuman. Dalam ranah terapi, behaviorisme berkembang secara luas dalam bentuk modifikasi perilaku atau behavior modification. Nah, behavior modification itu sendiri merupakan strategi untuk mengubah tingkah laku yang bermasalah. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa teknik dari modifikasi tingkah laku yang dikemukakan oleh Skinner. Yang pertama itu ada flooding. Flooding ini merupakan teknik di mana klien ditempatkan dalam situasi atau penyebab yang menimbulkan kecemasan atau tingkah laku yang tidak dikehendaki, di mana klien diharuskan bertahan
dalam situasi yang membuatnya cemas sampai ia menyadari bahwa kecemasan yang ia pikirkan itu tidak terjadi. Nah, teknik flooding ini harus dilakukan secara berhati-hati karena reaksi emosi yang sangat tinggi ini akan menimbulkan akibat tertentu. Lalu yang kedua ada terapi aversi, di mana terapi ini merupakan satu teknik yang digunakan secara luas untuk gangguan-gangguan behavioral yang spesifik. Nah, terapi ini menghubungkan tingkah laku simptomatik dengan suatu stimulus yang tidak menyenangkan sampai tingkah laku yang tidak dikehendaki ini terhambat atau hilang. Oke, yang ketiga ada pemberian hadiah atau hukuman secara selektif atau selective reward or punishment. Nah, dalam strategi terapi ini untuk memperbaiki tingkah laku anak dengan melibatkan figur di sekeliling anak sehari-hari, khususnya orang tua dan guru. Nah, Skinner ini memiliki dua prinsip umum yang berkaitan dengan operant conditioning, yaitu ada reinforcement dan punishment, di mana reinforcement itu ada reinforcement yang positif dan negatif, serta punishment juga ada yang positif dan juga ada yang negatif. Yang keempat yaitu ada latihan keterampilan sosial atau social skill training. Nah, latihan ini itu digunakan untuk membantu penderita depresi yang mungkin tidak dianggap karena mereka ini tidak memiliki keterampilan. Nah, dalam pelatihan ini itu penderita diajarkan teknik-teknik khusus dalam berinteraksi sosial sehingga ia bisa berhubungan dengan baik di dalam lingkungan sosialnya. Yang terakhir ada kartu berharga atau token ekonomi. Nah, teknik ini didasarkan pada prinsip pengondisian operan yang didesain untuk mengubah tingkah laku klien. Nah, hadiah dalam bentuk kartu berharga diberikan pada klien setiap kali klien ini memunculkan perilaku yang dikehendaki. Pemberian reinforcement atau penguatan dapat diatur dalam video dan juga bisa diberikan hukuman dengan cara mengambil kartu yang telah diberikan jika klien melakukan kesalahan. Nah, itu tadi teknik-teknik modifikasi tingkah laku yang dikemukakan oleh Skinner dan juga dikembangkan oleh tokoh-tokoh lain. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengaplikasian teori dari Skinner. Nah, dalam hal ini kami mengaplikasikan teori Skinner kepada seorang anak yang bernama Anna. Nah, ketika Anna ini berperilaku baik, Anna akan diberikan pujian dari orang tuanya, serta ia juga diberikan waktu lebih lama untuk bermain dengan temannya. Nah, dalam hal ini sesuai dengan teori dari Skinner yaitu positive reinforcement, di mana ketika seseorang melakukan perilaku yang dikehendaki, maka ia akan diberikan sesuatu yang menyenangkan. Nah, dalam hal ini Anna berperilaku baik yaitu sesuatu yang dikehendaki. Kemudian positive reinforcement-nya itu
sesuatu yang menyenangkannya berupa ia diberikan pujian dan juga diberikan waktu lebih lama untuk bermain dengan temannya. Nah, kemudian ketika Ana berperilaku tidak baik, orang tua Ana akan membatasi waktu Ana untuk bermain dengan teman-temannya. Dalam hal ini sesuai dengan teori dari positive punishment. Nah, di mana ketika seseorang melakukan hal yang tidak diinginkan, maka ia akan diberikan sesuatu yang tidak menyenangkan. Di sini Ana berperilaku tidak baik, kemudian orang tuanya memberikan suatu hal yang tidak menyenangkan, yaitu dengan membatasi waktu Ana bermain dengan teman-temannya. Kemudian, jika Ana membuat kesalahan, maka orang tua Ana tidak mengizinkan Ana untuk bermain bersama teman-temannya. Nah, hal ini sesuai dengan teori negative punishment, di mana ketika individu berperilaku yang tidak dikehendaki, maka sesuatu yang menyenangkan bagi dia itu akan diambil. Di sini sesuatu hal yang menyenangkan bagi Ana yaitu bermain bersama teman-temannya. Dikarenakan Ana membuat kesalahan, maka orang tua Ana mengambil sesuatu yang tidak menyenangkan, yaitu dengan tidak mengizinkan Ana untuk bermain bersama teman-temannya. Lalu, ketika Ana mau mengakui kesalahannya, Ana akan diizinkan kembali untuk bermain. Ini dinamakan dengan negative reinforcement, di mana individu ini ketika dia menghilangkan sikap negatif dari dirinya, maka sesuatu yang tidak menyenangkannya itu diambil. Nah, di sini sesuatu yang tidak menyenangkannya diambil dengan cara anak ini bisa bermain kembali dengan teman-temannya. Seperti itu. Untuk pengaplikasian dari token ekonomi, sini Ana selalu mendapatkan 1 poin setiap ia berbuat baik. Nah, setelah poin yang didapatkan Ana telah berjumlah 5, maka Ana akan mendapatkan roti kesukaannya. Dimana ini sesuai dengan teori token ekonomi, ketika seseorang atau individu ini melakukan satu hal yang dikehendaki dalam interval atau rasio tertentu, maka ia akan mendapatkan satu hal yang disenangkan atau ia sukai. We got scared when it got darker at night, 'cause everyone was missing safety lights. So we tried to use a flashlight as a guide.